Ayamnya kayak basi. Basi, semua basi. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Mungkin kami akan tegasin ke anak kami untuk nggak konsumsi lagi. Takutnya anaknya trauma gitu ya. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Jutaan porsi makanan bergizi gratis telah dibagikan. Wajah ceria penerima, khususnya anak-anak, kerap kita temui. Mereka mengaku senang dengan makanan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan. Terlebih, banyak di antara mereka jarang memakan panganan yang disajikan seperti daging ayam, susu, hingga buah-buahan. Namun dari jutaan keceriaan itu, ada ribuan penerima MBG yang justru mengalami kekecewaan bahkan kesakitan karena diduga keracunan. Belakangan dari beberapa hasil uji laboratorium sampel makanan bergizi gratis yang memicu keracunan, diantaranya di Kabupaten Sukabumi, ditemukan bakteri pada menu makanan bergizi gratis. Ada belatung dia? Iya, ini ulat. Dugaan penyebabnya pun diduga beragam. Mulai dari diduga bahan baku yang kurang fresh, produksi yang kurang higienis, hingga pengemasan dan pengiriman yang melanggar prosedur. Ribuan kasus keracunan MBG pun mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo saat berada di Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin siang, memerintahkan pengelola dapur MBG untuk memperhatikan kebersihan dalam proses produksi. Semua dapur nanti harus dilengkapi alat-alat cuci ompreng yang benar-benar kuat, dengan ultraviolet atau dengan gas atau dengan air yang sangat panas. Kemudian juga filter untuk air harus ada. Kemudian test kit sebelum dikirim makanan harus ada. Ini segera kita benahi. Berkaca dari ribuan kasus keracunan MBG, beberapa pihak mengusulkan sekolah dilibatkan dalam mengelola dapur makanan bergizi gratis. Salah satunya Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Solo yang telah 10 tahun mengelola dapur kantin sendiri untuk makan siang murid mereka sendiri. Sekarang ini dengan program MBG kami sedang berupaya sebaik mungkin agar bisa mengelola sendiri MBG, karena kantin kami itu sudah 10 tahun berdiri. Kantin tidak hanya menyiapkan makan anak-anak tetapi juga sebagai tempat belajar, baik anak-anak sendiri dalam membangun karakternya, termasuk tempat belajar teman-teman baik lokal sampai internasional. Para orang tua murid pun mendukung dapur MBG dikelola pihak kantin sekolah. Saya sebagai orang tua, pemerintah agar lebih mengevaluasi lagi depannya. Dan alhamdulillah dari kami SD Muhammadiyah 1 Katalan Surakarta sudah memiliki kantin yang insya Allah bersih, sehat,
Usulan dapur MBG dipindah atau dikelola pihak sekolah juga dilontarkan pihak parlemen DPR. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai pemindahan dapur MBG ke sekolah akan lebih efisien dan tidak memakan waktu pengiriman sehingga makanan lebih fresh. Said juga membandingkan program MBG di sejumlah negara yang proses pembuatan makanannya dilakukan di sekolah dan penyajiannya langsung kepada para murid. Bebannya terlalu berat kalau 3.000, diselesaikan aja 1.000. Atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrim, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah. Sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek, sanitasinya dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa lagi. Dikutip dari laman Badan Gizi Nasional, satu dapur MBG atau satu pelayanan pemenuhan gizi SPPG melayani 1.000 porsi setiap harinya. Bahkan jika memungkinkan, satu dapur MBG melayani 3.000 porsi setiap harinya. Sementara hingga 30 September, sebanyak 9.644 dapur MBG atau SPPG telah beroperasi yang tersebar di seluruh daerah. Sementara jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 20 juta orang lebih. Tim Liputan CNN Indonesia. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head. Selamat malam, Anda menyaksikan Head to Head kali ini bersama saya, Syaza Wisastro. Digadang sebagai makan bergizi gratis, sayangnya kini justru menjadi tragis. Janji sehat untuk anak bangsa berubah menjadi ribuan kasus keracunan di mana-mana. Dari nasi basi sampai lauk terkontaminasi bakteri. Presiden Prabowo telah turun tangan menginstruksikan evaluasi dan perbaikan. Lantas apakah MBG langkah besar membawa harapan atau program unggulan yang masih butuh banyak pembenahan? Akan kami ulas malam hari ini bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio CNN malam hari ini. Saya akan panggilkan satu persatu, yaitu ada juru bicara Partai Gerindra Astrio Veligen. Selamat malam, Mas Rio. Apa kabar? Sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Silahkan. Di sini, Mas Rio. Selanjutnya saya akan panggilkan Waketum Partai Golkar, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah, silahkan. Selanjutnya ada pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam, Pak Agus. Apa kabar, Pak Agus? Baik. Silakan di sebelah sini, Pak. Direktur Ekonomi Digital Selius, Nailul Huda. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Silakan, Bang. Lalu ada Sekretaris Jenderal Pelajar Islam Indonesia, Muhammad Furqon. Selamat malam, Bang Furqon. Apa kabar, Bang? Baik, Mbak. Baik, silahkan. Siap. Sehat ya Bapak-Bapak semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi yang fit semua untuk membahas mengenai MBG. Karena anak-anak ini banyak yang tidak fit ya. Dan sebelum saya mulai, saya juga mau menyapa teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini. Selamat malam teman-teman mahasiswa dari Vokasi Universitas Indonesia. Apa kabar? Baik ya, sehat ya. Nanti saya akan memberikan teman-teman waktu untuk bertanya. Jadi disimak baik-baik, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilemparkan langsung ke narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Nah, Bapak-bapak, kita langsung mulai saja karena emang lagi hangat sekali mengenai makan bergizi gratis. Banyak sekali yang bisa kita bahas agar siapa tahu bisa mendapatkan solusinya. Tapi sebelumnya saya ingin kita bersama-sama mendengarkan pernyataan dari Ketua BGN sore hari tadi. Dan terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG
terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian. Jadi yang terakhir kejadian kemarin ada di Pasar Bo dan juga di Kadungora, dan Kadungora ini hal yang tidak terduga karena sebetulnya SPPG memberikan makanan 2 kali ya. Yang pertama masak segar, kemudian karena mau ada renovasi dia membagikan makanan untuk hari ini, dan salah satu makanan yang dibagikan adalah susu. Susunya langsung diminum dan itu yang susu kemudian menimbulkan gangguan pencernaan. Berikutnya kalau dilihat dari kembali lagi. Kalau lihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini sudah bertambah ya, tidak lagi 147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang. Itu artinya kalau kita mendengar pernyataan yang diberikan Ketua BGN pagi tadi, jumlah kasusnya 5.000 lebih pasti, karena terus bertambah. Bahkan dari CISDI menyatakan 7.000 Bang, total kasus keracunan. Presiden Prabowo sebenarnya sudah mengeluarkan 4 instruksi perbaikan, UV sterilizer, rapid test makanan, filter air, dan CCTV. Pak Agus dulu, cukup nggak itu? Apa sebenarnya masalahnya jauh dari itu? Gini, awal Januari saya sudah menuliskan, memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi ketika itu akan diterapkan. Ini program sangat bagus, harus kita dukung, tetapi dalam perjalanannya harus hati-hati, saya sudah ingatkan. Dan salah satunya adalah ini. Nah, saya sangat khawatir ketika nanti terjadi fatality, dan barusan saya baca sudah ada yang meninggal di Bandung. Dan ini berapa orang? 1 perempuan ya, jadi maksud saya penyebabnya tentu harus otopsi dan sebagainya, tetapi itu habis makan. Nah, semua ini menurut saya adalah karena terburu-burunya. 1, program ini dijalankan, kemudian juga langsung ke seluruh Indonesia, meskipun belum seluruh semuanya, tetapi merata. Karena program ini seharusnya menurut saya sebaiknya diberikan kepada anak-anak yang memang di daerah kurang gizi. Di Jakarta banyak yang tidak dimakan, dibuang karena memang jauh lebih enak bawa dari rumah. Nah, hal semacam ini yang perlu di-research dulu, antropologi research-nya kayak, lalu ekonomi sosial lengkap dulu, baru nanti dimulai bertahap. 3 daerah yang sangat parah gizinya, dan di awal kan tercampur dengan stunting, padahal berbeda. Stunting itu sakit gizi dan harus ditentukan oleh dokter anak, kalau ini kurang gizi. Jadi tidak boleh dicampur. Nah, ini yang menjadi sekarang adalah, belum kalau kita bahas nanti mungkin saya bisa bahas soal anggarannya yang terus hilang, di mana potensi dan seterusnya. Ini yang menurut saya harus di moratorium dulu, lalu dilihat mana yang diperbaiki dan satu persatu ditingkatkan. Kan beberapa negara yang menggunakan Korea, Jepang, Finland itu butuh waktu lama untuk bisa sampai seperti sekarang. Kita jangan melakukan lompatan yang ini sensitif sekali. Karena perut anak-anak pencernaannya belum fix gitu ya. Jadi kalau dia sedikit kena alergi dan apa pasti akan fatal ininya. Dan ini yang saya khawatirkan tadi, fatality. Semoga tidak ada lagi. Tapi saya terus terang sangat khawatir karena ini terus berproduksi kan. Nah, makanya tolong dihentikan, direview semua. Tadi Pak Presiden sudah sampaikan ada 4 langkah kan. Oke, apakah itu yang cocok atau bagaimana? Tadi ada usulan pindah saja ke sekolah. Nah, ini yang perlu dikaji sebetulnya supaya nanti fix ada program yang memang bermanfaat buat anak, dan jangan semua karena cost-nya besar sekali. Itu artinya sebenarnya yang harus dilakukan moratorium sementara semuanya, tidak hanya SPPG yang bermasalah. Iya. Bang Doli, tanggapannya? Iya, pertama saya kira kita harus memahami, harus clear dulu ya, supaya ini tidak ada tafsir kemudian seperti yang kemarin dibicara ada politisasi dan macam-macam. Program ini bagus. Ya, seperti yang tadi sampaikan Pak Agus tadi, ini kan salah satu penterjemahan Pak Prabowo tentang apa visi dia 5 tahun ke depan. Bahkan sebetulnya ini kan program futuristik sebetulnya. Ya kan, ini nggak bicara tentang soal anak sekolah hari ini, tapi anak-anak Indonesia
5, 10 tahun, 15 tahun datang diharapkan punya badan yang sehat, otak yang cerdas, jiwa yang kuat, kan kira-kira itu visinya ini. Jadi kan ini bagus. Nah, sehingga memang dan yang kedua, ini adalah salah satu materi kampanye utama Pak Presiden dulu. Dan bisa jadi masyarakat memilih Pak Prabowo karena memang mengharapkan program ini jalan. Jadi artinya saya mengatakan program ini harus jalan memang. Kalau enggak nanti tidak menepati janji. Itu artinya tidak sepakat jika harus di moratorium sementara. Nah, sekarang kita tinggal problem yang kita hadapi sekarang apa. Saya setuju memang perlu ada perencanaan yang matang sebetulnya dari awal. Bahkan sebetulnya harus ada landasan hukum yang kuat. Ya. Nah, syukur sekarang ini kita sudah mulai sadar dan kemudian melihat ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan program ini. Ya. Karena pertama apa? Satu, anggarannya besar. Yang kedua, ini program masif, melibatkan banyak orang dari pusat sampai ke tingkat yang paling kecil sekolah gitu loh. Jadi ini rantainya panjang sekali. Jadi kalau nggak kita siapkan secara matang, memang bisa jadi ada problem. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang ini mungkin kita petakan dulu masalahnya ya. Apakah memang problemnya hanya jangan-jangan ini cuma hanya simptom aja nih soal keracunan ini. Mungkin ada lagi peta-peta masalah yang lain yang tentu ini itu artinya mungkin saja masalahnya jauh lebih besar dari ini, ya, lebih sistemik masalahnya. Bisa jadi, ya kan? Nah, oleh karena itu saya setuju kan saya dengar Pak Presiden akan pertama sudah hands on ya, udah ngambil alih dan kemudian membuat peraturan Presiden tentang tata kelola ini. Nah, kita berharap tata kelola ini bisa menjangkau atau mengantisipasi problem-problem berikutnya sekedar di luar masalah soal keracunan ini. Ya, tadi misalnya apakah perlu ditinjau ulang tempat di mana atau lokasi dapur-dapur itu? Tadi kan ada mengusulkan kenapa nggak di sekolah aja sih? Gitu. Itu bukan salah satu yang dalam waktu dekat mengantisipasi soal keracunan, karena keracunan ini kan kadang-kadang kalau dalam ilmu gizi itu bicara tentang soal masaknya kapan, terus kemudian distribusi dan lain sebagainya ya Bang ya. Lamanya pengantarnya kayak gimana gitu loh. Jadi menurut saya ini hanya mungkin bisa jadi hanya salah satu problem yang kemudian kita harus memetakan masalahnya kira-kira ke depan apa supaya program ini memang sesuai dengan visinya Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik, tujuannya baik, caranya juga baik. Dan sampai kepada apa yang kita harapkan, kira-kira gitu. Bang Huda, kira-kira gimana kalau tadi berarti hampir senada sebenarnya. Masalahnya sepertinya jauh lebih sistemik dengan anggaran yang fantastis, tapi serapannya juga ternyata tidak fantastis. Belum ada payung hukumnya. Kalau terjadi seperti ini lalu pertanggungjawabannya gimana? Bagaimana kalau Selyos melihat? Ya, Selyos di tahun kemarin pada saat Prabowo dilantik, kita juga sudah mengeluarkan kajian terkait dengan dampak dan juga terkait dengan potensi tata kelola yang salah yang bisa menimbulkan praktik-praktik korupsi, praktik-praktik penyelewengan anggaran dan sebagainya. Nah, kita sudah mengidentifikasi itu dari awal, kita sudah ingatkan sebenarnya. Dan yang terjadi adalah tata kelolanya itu yang buruk. Bayangkan di Februari saja sudah ada masalah. Ada pembayaran vendor yang telat, ada pembayaran gaji di SPBG yang telat, itu kan berawal dari tata kelola yang salah. Nah, kita sudah ingatkan. Nah, kemudian ini ketika memang dari penunjukan vendor yang banyak masalah juga, kalau kita baca dari koran Tempo ya, koran itu dia bilang kalau banyak yang dia vendornya berafiliasi dengan satu partai politik, yang mana itu pasti akan menimbulkan conflict of interest. Nah, ini sudah ada tata kelola yang salah ketika di awal penunjukan vendor. Kedepannya pasti akan salah juga. Nah, inilah yang kita takutkan, yang kita khawatirkan akan terjadi tadi keracunan makanan dan sebagainya. Akibat apa? Dan benar terjadi ya. Akibat tata kelola yang salah dari awal. Makanya kita sudah ingatkan dan kita berikan rekomendasi itu. Kalau bisa sebenarnya ini kan program subsidi. Subsidi itu adalah dia targeted. Harusnya targeted. Siapa yang mendapatkan, siapa yang nggak mendapatkan. Nah, tapi pada akhirnya pemerintah tetap menjalankan itu semuanya mendapatkan. Bayangkan Mbak, orang yang mungkin vendor-vendor ataupun SPPG yang
tidak pernah memasak 3.000 porsi dalam semalam, itu dipaksa untuk melakukan tadi memasak 3.000 porsi itu. Nah ini kan berat. Dan juga kemarin di tempat yang sama juga, di CNN juga, kita juga berdiskusi. Dan salah satu yang jadi masalah adalah ahli gizi yang ditempatkan di SPPG itu masih baru lulus. Belum ada pengalaman, belum ada bimbingan-bimbingan dari ahli gizi yang senior. Nah ini kan jadi masalah. Nah makanya ini memang saya setuju sama Pak Agus, itu harus dihentikan terlebih dahulu, di moratorium di semuanya dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik. Tata kelola ini bukan hanya tata kelola tadi disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ada 4 langkah itu, tapi tata kelola dalam hal regulasinya, operatornya, hingga tata kelola. Karena hingga saat ini regulasi belum ada ya Mas? Regulasi sebenarnya hanya juknis internal dari Badan Gizi Nasional kan Bang. Namun di luar itu belait yang selevel Perpres dan lain-lain kan belum ada ya. Ya ini mau dikeluarkan Perpres kan sama Pak. Ya, nah saya lanjutkan sedikit. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tata kelola itu dari awalnya penunjukan vendor SPPG itu harus clear bahwa oh ini tidak terafiliasi. Kemudian bisa nggak untuk memasak 3.000 porsi? Itu harus di awal dulu. Kalau misalkan ini tidak sanggup, ya sudah. Jangan memaksakan. Pak Presiden selalu menyampaikan 100%. Kita sudah 25 juta. Angka itu yang selalu didengungkan. Bukan kualitasnya seperti apa. Nah makanya ini yang kita sayangkan bahwa Pak Presiden selalu bicara angka dan sebagainya, tapi tidak bicara esensinya. Esensi bahwa makan bergizi gratis itu harus bergizi dan tidak mencelakakan yang penerima manfaatnya. Nah sekarang bayangkan ibu hamil itu juga terancam. Nah ini yang saya lihat sebenarnya harus mulai dari awal. Moratorium saya sangat setuju sekali. Ini harus diperbaiki dan pemerintah juga harus legowo apabila memang harus dimoratorium. Mas Rio, ini tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Bang Doli bahwa ini adalah salah satu program unggulan, janji kampanye unggulan. Namun sepertinya terlalu terburu-buru hingga akhirnya harus anak-anak yang menjadi korban. Tanggapannya seperti apa? Apakah setuju ini di moratorium dulu? Jadi Mbak Caca, pertama-tama Partai Gerindra tentu saja kami sangat prihatin. Prihatin dan menyayangkan bahwa dalam pelaksanaan program ini ada korban anak-anak kita yang harus sampai keracunan. Dan tentu saja ini harus bukan hanya menjadi catatan khusus tapi menjadi catatan utama dalam pelaksanaan ke depan. Tapi Mbak Caca, saya ingin sedikit balik ke dalam filosofi kenapa program makan bergizi gratis ini dicetuskan oleh pemerintah. Filosofi utamanya adalah 2 Mbak Caca. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita berinvestasi kepada sumber daya manusia kita, terutama anak-anak Indonesia. Agar anak-anak kita dapat tumbuh dengan cerdas, dengan kuat, memiliki human capitalization yang baik, dan dapat tumbuh menjadi anak-anak yang dapat bersaing dengan anak-anak dari negara manapun. Yang kedua adalah, sisi lain daripada koin program makan bergizi gratis ini adalah untuk bagaimana caranya program ini juga pada saat yang bersamaan itu bisa menggerakkan perekonomian dari daerah. Mempekerjakan tenaga-tenaga kerja lokal, membeli hasil-hasil bumi, hasil-hasil pertanian, hasil-hasil peternakan dari petani dan peternak lokal, agar bagaimana caranya ekonomi ini dibangun daripada daerah. Dengan kejadian ini tentu saja sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa tentu saja perlu dilakukan perbaikan-perbaikan secara masif. Presiden sudah memberikan 4 arahan beliau untuk bagaimana caranya ke depannya bukan hanya meminimalisir daripada kejadian-kejadian ini, tapi targetnya adalah meniadakan sama sekali daripada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kami menghargai tentu saja masukan dari berbagai pihak, termasuk dari sahabat saya, Mas Nailul, yang beberapa pihak menyarankan untuk melakukan moratorium. Tapi kita harus bedah dulu apa sih tujuan utama daripada moratorium. Moratorium kan sebenarnya dari teman-teman niatnya baik. Ingin menyarankan gimana caranya ini di-pause sebentar untuk melakukan evaluasi. Tapi kami percaya, Mbak Caca, bahwa spirit utamanya adalah melakukan evaluasi menyeluruh agar ke depannya ketika program MBG ini tetap dijalankan secara scale up, tanpa harus ditunda, ini tetap dilakukan supaya angka daripada kasus kejadian ini dapat menurun. Sehingga kami percaya bahwa dampak yang sudah diciptakan hari ini itu perlu dilanjutkan. Sampai hari ini Mbak Caca, telah lebih dari 27 juta penerima manfaat yang menerima makan bergizi gratis setiap harinya. Telah lebih dari 300.000 pekerja-pekerja warga setempat yang dipekerjakan di dapur-dapur. Telah lebih dari 1 juta petani, peternak, nelayan, sampai pelaku UMKM yang diberdayakan. Jadi kami merasa bahwa
manfaat dari program ini amat luar biasa, dan justru kalau program ini dihentikan atau dimoratoriumkan, maka ini akan menjadi kerugian bagi bangsa Indonesia. Tentu saja, tapi saya sepakat catatannya dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas masukannya. Baik, itu artinya itu harus dievaluasi scale secara up yang akan dilakukan dan direncanakan memang ini harus terus dengan hati-hati, dilakukan tanpa dimoratorium dan secara paralel melakukan evaluasi. Secara menyeluruh, betul. Mas Furkon, Anda mendukung sebenarnya program ini, kami tahu, namun dengan catatan bagaimana tadi bahwa evaluasi scale up tetap dilakukan, namun evaluasi juga dilakukan tanpa moratorium. Tapi Mas, mohon maaf, saya nggak bisa memberikan waktunya sekarang, nanti habis jeda, karena saya harus jeda terlebih dahulu, dan saya juga harus menyapa dokter ahli gizi kita, Dr. Tan Shot yang sudah juga bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Caca. Saya sekarang lagi berada di Italia Tengah. Saya minta maaf nggak bisa ke studio. Baik, baik. Nanti kami juga akan bertanya dengan dokter, namun saya harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Head to Head.